Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Sobat Jawa Nika. Dan tentunya selamat datang kembali di channel YouTube Wisata Jawa, tentunya dalam program obrolan santai bersama kami 13 13 dan 13 13 Ya, seperti yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Video sebelumnya lebih tepatnya. Padahal kita juga belum ganti baju juga. kita ngomong video sebelumnya sebenarnya juga bohong juga sih sebenarnya. Penipuan pabrik ya. Penipuan pabrik, tapi emang karena di video sebelumnya emang karena suasananya nggak enak dan sekarang udah happy lagi, maka kita lanjutin aja di video kali ini. Di video sebelumnya kita ngebahas tentang transportasi yang sejatinya itu memang punya kisahnya sendiri. Sebelumnya ada kendaraan roda dua, ada motor Tiger sama motor Matic, lalu ada cerita tentang bis juga yang sangat fenomenal cerita bisnya, dan mungkin sekarang kita akan membahas ke transportasi yang lebih masif lagi ya, lebih besar. Transportasi ini kita sebut dengan kereta api. Bahasa aku nggak penting banget. Transportasi ini kita sebut dengan kereta api. Oke, maksudnya ada satu cerita tentang salah satu kereta api yang memang sebenarnya gimana ya, kayak konon katanya. Ya konon katanya, bukan konon katanya mas, ini pernah ngetop kok di zamannya. Ya tentang kereta hantu. Sebut merek nggak apa-apa lah ya, Yes, karena ini emang sempat fenomenal pada zamannya. Ya, kereta hantu Manggarai. Monggorai gitu. Biar tersamarkan sedikit ya. lah. Jangan dibalik loh. Dibalik. Rai Monggo. Rai Monggo dari kameramen gitu. Ya, kereta hantu Manggarai itu memang pada zamannya itu memang apa ya, memang sempat ngetop. Tapi kita simpang siur ya mas sebenarnya. Simpang siur Ya, orang jauh dari Jogja juga kan ya. Ya karena kita emang dari Jogja juga, mungkin kabar yang terdengar dari kita juga simpang siur juga. Kebetulan juga kita belum pernah melakukan ekspedisi ke sana, jadi memang ya masih Wangsi Nawang lah ya ibaratnya. Wangsi Nawang. Wangsi Nawang bener. Bukan Wangsi Nawang. Apa? Ya. Masih jadi konon katanya. Kalau Wangsi Nawang Katanya Wangsi Nawang apa sih mas artinya? Wangsi Nawang gini loh. Ya, kamu kelihatan bahagia tapi kan belum tentu. Oh. Itu loh, kalau saya kelihatan sedih itu ya belum tentu Kata bahagia. saya salah. Ya, bin lah akibat sok mau mengerti tapi sebenarnya nggak mengerti itu kayak gini. Ya, itu konon katanya sih. Tapi ya mungkin sedikit cerita aja mungkin dari Om Hao atau Mas Mada dulu yang mungkin membuka skandal ini. Mau yang di mana ini? Emang gereja ya? Ya. Manggarai dulu. Saya Manggarai. Nanti nih bau-bau yang nggak enak, ya. Lanjut aja ya. Ya. Berani? Oh, kereta Pantura sama lokomotif mas. Oh, sing itu. Iya. Turbinya itu. Yang ada Turbin di itu sama yang lokomotif yang ada Todd sama Jennifer. Oh ya. Pernah ada di CC Cerita kita ya itu ya? Iya, CC 20145 ini mungkin Dipo itu ya? kalau kita bahas tentang kereta api, kebetulan saya juga suka dengan kereta api gitu. Jadi saya sih selama ini juga sering mendengar hal-hal selentingan kayak gitu di saya dengan teman-teman pecinta kereta api juga. Banyak mas ini kayaknya. Itu aja yang sisi itu aja yang paling dekat dengan Om Hao dulu apa? Sebelum kita membahas yang tadi ya, ini mungkin kita yang selempet ke dulu lah. just anu aja yang kemarin ada sempat kita di anu itu bahas si apa namanya itu Dipo. yang itu sisi itu tadi apa yang sering nabrak itu CC 20145. itu isinya apa? Todd sama Jennifer. Bukan anu istilahnya Oh, si Bader. si brother Si itu. Bader itu kan bawa derita. Nah, kereta Oh itu Bader. singkatannya tuh itu tuh? Oh, itu julukannya kita itu mas. Akhiran itu nama merek aku waktu nulis itu tuh. Bapak Derita. Oh. Kameramennya Bader. Bapak Derita. Untuk Wisata Jawa tuh kameramannya Bader. Bapak Derita. Terbukti kan di video-video sebelumnya. Itu sebenarnya ada dua mas ya, Ayah. di CC 201 sama CC 203. Tapi yang hari ini kita bahas yang Si Bader dulu aja. Si Bader Yang enteng aja. Enggak enteng juga itu ya? Kuenteng itu. Enteng. Itu Enteng itu. demit impor kok nggak apa-apa. Oh, Ya. Gimana Om ceritanya? Jadi kan logo ini kan didatangkan dari Amerika karena pabrikan sana sekitar General. tahun 83. General Motor Iya, JM ya. JM. Kalau nggak salah loh ini, nanti mungkin ada yang koreksi karena logo 20145, CC 20145 ini sekarang sudah ganti pernomoran. Jadi CC 2014583 berapa saya lupa di belakangnya ada Serinya. nomor serinya. Dan logo ini dimiliki Dipo induknya Yogyakarta. Jadi ada capnya YK gitu. Semenjak pengiraan pertama itu kan memang
mengalami banyak trouble mas. Sampai di situ kemudian setelah komunikasi, baik komunikasi secara teknis dan secara non teknis, akhirnya disimpulkan secara non teknis ya secara metafisika bahwasanya harus dipasangi dengan beberapa emas waktu itu 24 karat, terus dipasang tapal kuda juga, jadi biar logonya nggak ngambek atau nyala sendiri atau apa-apa. Fenomenanya yang sering terjadi itu sering nabrakin orang mas dulu logo ini, nabrakin orang. Terus waktu itu kan diusut itu ya, saya investigasi sama rekan-rekan itu menemukan bahwa ada kodam jinnya itu dari Amerika Serikat. Ada sepasang itu namanya Todd sama Jennifer itu. Diceritakan, kamu kenapa seperti ini gitu dalam komunikasi bahasa Inggris waktu itu, karena saya terbawa dari beberapa logam, dari apa ini kan diramu jadi. Kalau nggak salah itu dari ya bekas bangunan tua ya. Iya, yang dicor atau apa itu. Terus dibawa, dilebur, dijadiin material kereta api. Ya. Tapi itu malah katut ke situ. Iya, dan dia tidak bisa kembali ke negaranya karena ada samudra, dan karena dia tidak cocok itu seperti emosi mas dia. Ngamuk ya, karena disebut Badr itu kan bawa derita karena logonya selain sering nabrak orang juga masinisnya tobat mas kalau bawa ini. Jadi ada perlakuan khusus dulu dan menjadi kayak maskot gitu ya, kalau ketemu ini seneng banget gitu. Kita dulu 20145 bawa apa kereta apa gitu kan sering lewat. Informasi terakhir sih kalau belum update ya, itu sekarang dinasnya di Pantura, Surabaya, Semarang lah. Tapi narik barang. Masih JK? Masih jalan. Masih Jogja. Tapi dipekerjakan di sana, dipekerjakan di sana. Di sana. Jadi CC 20145 YK, kalau CC itu kan nomor roda mas. Nama roda, terus 201 itu seri, 45 nomor urut. Tapi sekarang nomornya saya lupa belakangnya, tapi 83 itu tahun datang. YK itu Yogyakarta karena dimiliki bengkel apa ini, garasinya di rumahnya di Jogja, YK jadi namanya itu. Itu kalau nggak salah tuh dulu kan sempat kita upload di IG ya. Itu kan ada teknisinya yang komen juga tuh. Iya. Oh iya. Soalnya ini fenomenal banget kok, apalagi di kalangan relevan memang. Teknisinya tuh kok diceritakan. Aku penasaran. Itu ya, apa? Nanti Remnya blong terus nabrak tembok itu apa? Iya. Kalau salah itu. Iya, benar salah satunya itu mas. Memang terus kayak dia itu aleman gitu loh mas, logonya itu kadang mogok sendiri, nyala sendiri, nabrak orang. Jadi sering banget bahkan waktu pembersihan kadang ditemukan ceceran darah. Terus ada yang pernah cerita itu di cow hanger di depan itu ada ini mas, ceceran otak orang atau hewan atau saya nggak tahu apa. Terus terkadang itu mas model logonya seperti itu memang. Judul artikel yang pernah kita tulis tentang si Badr ini adalah akhir kemudi tak terdefinisi. Coba kalian cari aja. Jadi itu sebenarnya dia kereta itu mogok terus nabrak orang karena dia komplain ya. Akhirnya disarati itu tadi mas. Kasih tapal kuda itu. Iya. Karena ini kontennya banyak ya, jadi kurang lebih demikian dulu. Kita lanjut ke itu mas yang mesin radiator apa? Oh, turbin itu. Turbin atau apa sih di mana itu? Itu di Jogja juga. Di Jogja juga. Sekarang mangkrak itu aja. Mangkrak di ini sih di bengkel perawatan lokomotif tertua di Jawa kalau saya bilang. Itu gimana tuh ceritanya? Itu katanya nggak bisa diangkat kok ya? Iya, dipindah sampai hari ini mas. Dan ini ada kaitannya dengan salah satu tragedi kemanusiaan besar tahun 1987. Di Jakarta. Sekitaran Jakarta. Bintaro. Iya. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan mesin atau apa ya, pendingin. Saya secara teknis kurang tahu teknisnya, cuman saya sendiri jujur belum pernah masuk ke depo ke bengkel ini. Saya belum pernah masuk. Tapi beberapa teman pernah masuk sana. Sebenarnya dulu mau ngajak saya mas. Tapi waktu itu kan saya masih kerja kantoran, jadi tidak bisa izin seperti sekarang. Dengar cerita sih sekarang kalau mau masuk memang izinnya ribet mas, karena instansi besar juga kok ya. Dan teman-teman waktu itu kepingin ngajak saya karena ingin dengar cerita mesin itu, kita sebut mesin gitu aja ya. Mesin ini pada tahun itu, waktu tahun kejadian 1987 itu tanda kutip menggiling manusia. Jadi waktu kejadian itu kan adu banteng antara dua lokomotif. Ini dia. Iya, adu banteng dan itu
lengkung. Jadi kalau di kereta api kan ada lengkung mas, lengkung itu kurva, curve itu. Adu banteng bisa dibayangkan lokomotif dua lokomotif karena terjadi dari gini apa yang terjadi kan efek teleskopik, gaya teleskopik, gaya dorong dari belakang. Sehingga saat lokonya berhenti, gerbong belakang akan tetap jalan mendorong. Dan seperti jika mesin ini tetap muter, maka saat menabrak itu orang pun akan masuk sehingga langsung tercacah. Dan saya pernah mendengar cerita dan melihat secara retro bahwasanya waktu evakuasi kan itu kejadian hari Senin mas. Rabu atau Kamis atau apa waktu mengevakuasi itu kan dipisahkan begini karena ini lokomotif kemudian gerbong itu kan naik dipisahkan. Waktu dipisahkan gini itu rontok organ tubuhnya, organ tubuh dan potongan sudah hancur-hancur gitu. Ya. Dan ini maaf loh mas Genta, kita ngomong kayak gitu itu dapat keluar. Jadi yang menurut saya paling saya bilang sih nggak mengerikan ya, tapi bagaimana ya, ada di lokasi itu ya mas yang pernah saya lihat ya bahwa ada telinga itu jalan sendiri dan di sini ada rokok. Iya. Masih ada rokoknya. Tapi memang kalau kita bicara di Bengal itu memang katanya itu kan memang terkenal horor gitu loh. Iya. Saking luasnya bahkan beberapa pegawai pun takut aja. Iya, karena itu memang dibangunnya tahun 1910-an. Jadi memang salah satu bengkel tertua di Jawa dan dibilang di Indonesia. Itu SS atau NIS? NIS mas. Oh NIS. Wah, itu punyanya NIS dan dulu ada kantor percabangannya di depan. Itu kantor perwakilan dari kantor pusat di Lawang Sewu. Kan depannya, aduh ini ceritanya banyak banget serius. Depannya tahu nggak mas yang dawet itu loh mas? Jual ya es. Iya yang banyak pohon. Pohon itu kan kalau dihitung jumlahnya semua orang nggak ada yang sama. Oh iya. Ganjil. Iya. Itu pohon kenari itu mas. Dan itu ditanam dari zaman Belanda. Itu mitosnya dari dulu seperti itu. Coba kamu itu enggak? Iya, aku dulu soalnya pernah challenge sih ketemu berapa ya, 8, berapa ada yang 9, ada yang 7, bener mas? Yuk kapan kita hitung yuk? Hitungnya mas, apa cari dawet siang-siang, iya. dawet selas, dawet. Apa mau diliput? Di daerah itu toh? Iya. LGS. Iya komplek itu, komplek tua. Ya LGS. Iya, LGS. iya. Buria seksuan. Iya, Oh, belakangnya yang saya baca kan, rumah-rumah tua itu loh, Kapan rumah Belanda. Ikutin ya? Hah? Kalau ngitung tuh Iya. ada yang ngikutin nanti. Ada yang ngikutin, Kapan-kapan kita bikin aja. ke sana po. Saya pernah mau nyoba sih sama kita, cuman kita takut. Ya, Tahu loh, Mas. pernah ketakutan. Lokasi itu jadi mitos loh mas. Siapa yang berani hitung, siapa yang bisa tepat katanya gitu. Pohon kenarinya tuh mas. Dari pojok kita pengkolan belok. Iya. Kalau lurus mau ke arah itu XS1. Kan kita lurus tuh. Kalau mau lewat arah selatan tuh loh. Nah itu katanya coba deh ke sana ngitung. Aku dulu soalnya pernah challenge pas beli es. Pusing kalau ngitung itu ya, pusing. Nanti kayak dikacau gitu. Padahal menurut saya pohonnya juga nggak banyak. Secara langsung kan hitungan tuh ada yang ada yang bisa dihitung, banyak bisa dihitung dan banyak tak bisa dihitung kan. Kayak kita ngitung pohon tuh kan bisa dihitung mas banyak. Tapi kalau kita ngitung pasir, butiran pasir kan nggak bisa. Nah, contohnya itu. Itu kenapa? Iya mas? Itu kenapa itu kok bisa ganjil-ganjil gitu? Menurut saya kemungkinan begini. Terkadang di bawah sadar manusia itu bisa diciptakan manipulasi mas oleh mereka. Kadang memang ada satu pohon tuh yang imajiner. Yang itu menurut saya sih ada 3 pohon imajiner. Yang pohon ini bisa nampak juga tidak bisa nampak. Dan terkadang orang itu akan menghitung pohon imajiner itu mas. Jadi kayak Mas Mada mungkin pertama dapat 11. Mas kita dapat 12, saya dapat 10. Saya dapat 13. Tapi sebenarnya pohon ini 10 gitu. Besok kita rame-rame aja 1, 2, 3. Saya bara buat Javanika yang di Jogja. Oh coba. iya. Sekalian Dia jajan es. mereka komentar itu apakah akan sama semua atau enggak? Oh, iya. Coba yang mungkin dari Javanika Jogja mungkin tahu tempatnya, coba kalau ada waktu luang silahkan ke sana terus di komentar apakah kita buktikan sendiri Iya. apakah bisa sama atau enggak. Terus kalau kiri itu dulu sering ada cekatan motor dulu ya. Terus Iya. ada 14 ya. Kan saya dulu waktu SMA kan hindarin Cekatan polisi. itu Pak. Kadang lewatnya berubah lewat entah Sapen tuh loh. Lewat situ, pinggir rel itu. Terus ini mas, dari 3 tempat itu kan apa tadi? Aku pernah ditanyain temen sih waktu itu, teman pecinta kereta. Coba kamu pilih 3 tempat di situ yang energinya gede mana? Di dalam, terus di mesin itu tadi, penggorokan mesin itu sama water tower, menara. Oh, yang iya. itu yang kelihatan dari Iya. luar tuh ya. Oh, itu kan ada sosok yang kayak LG juga mas.
tinggi gede, setinggi itu gitu. Setinggi water towernya. Di tower gitu, ngeliatin gitu. Tanaman itu ya. Sengaja Itu ditanam ya. dari zaman tuan menir. Terus kata teman saya yang itu Mas tahu ya, teman saya yang itu yang rumahnya deket, tahu ya, yang kemarin datang tuh loh pas itu ada portal dimensi dan waktu itu tanya saya yang di Belalai Gajah. Jadi Belalai Gajah itu kayak corong untuk ngisi air di lokomotif. Oh ya, zaman dulu. Zaman dulu, tapi kita tidak akan bahas ini secara dalam karena ini menarik banget memang sampai pagi mungkin. Kita akan kembali lagi ke Transportasi mesin. ya, Tadi mesin, ya. tak ngalor ngidul nanti ngobrolnya. Yang di mesin itu kan bengkel perawatan ini kan seluruh lokomotif itu masuk ke situ Mas dari seluruh Jawa. Dan Yang tahu nabrak-nabrak tuh masukin situ ya. lah pastinya Mas. Jadi menjadi muara. Pastinya itu. Pastinya Mas. Jadi kalau di istilah itu kan PLH ya, peristiwa luar biasa hebat itu kejadian kecelakaan itu semuanya kan masuk itu perawatan. Coba bisa dibayangkan kan, katanya di salah satu tempat sudut yang di situ banyak lokomotif bangkai-bangkai udah nggak kepake, jadi kadang dipakai untuk kanibal. Itu ada pohon-pohon pisang di situ, jadi tanda kutip sebagai kuburan massal. Jadi kalau siap nabrak itu kan nggak terus pas bersih tuh, clear kan, tapi ninggalin potongan tubuh, mungkin cuman Cuil-cuil itu ya, iya, atau cuil-cuil itu ya. ada yang kena tempurung kepala, atau masih ada rambutnya itu loh Mas. Jadi kayak pernah nggak buka tempurung kelapa, tapi dicoplok itu terus diangkat Tinggal itu loh. putihnya itu. Nah, tadi kayak itunya loh. Tinggal Tapi coklatnya itu ya, Pak. kadang nemuin kayak gitu terus dikubur situ gitu. Saya jadi ingat ceritanya teman saya itu dia kan waktu itu cerita sama saya. Kemarin saya di terminal tuh saya lihat itu loh korban kecelakaan pada jalan-jalan. Saya tuh nggak bisa bedakan itu Kayak mana orang. zombie. Iya. Dan itu mungkin yang di sana seperti itu ya. Persis Mas. Bahkan ada itu nggak komplit. Itu ya itu kalau cuman tangan jalan gini menurut saya masih komplit. Iya Mas. Udah aja Pak. Ini kan loh Mas Genta. Mungkin Apa? menurut saya aneh tapi lucu gitu loh. Lucunya dari mana? Jadi kamu ada ini nggak Apa? rokok nggak? Rokokku di sana ya. Ya cuman contoh aja nggak usah nganu ya. Jadi kayak telinga, tapi di sini cuman kepotong segini, kepotong gitu. Cuman di sini itu ada Rokoknya ya. rokoknya. Jalan gini kayak Iya. bisa dimainin kayak anu itu loh, aeromodeling itu loh. Setuju kalau cuma kategori lucu aku masih setuju. Nanti kalau dipanggil semua nanti datang semua nanti. Wah. Kamera nanti ada yang Jadi soal. orangnya ini kan cerita ini dari sana ya, dari daerah Bintaro Jakarta cerita bahwa waktu itu udah mau masuk kerja pagi karena posisi penuh, terus dia itu ada kebiasaan sering naruh di sini Mas. Zaman dulu masih beli rokok di kereta ya. Boleh. Sekarang nggak boleh. Boleh. Kesel. Bisanya ngerokok di Purwokerto. Terus dicantolin di sini Mas. Waktu kejadian itu jadi dia cerita bahwasanya tersisa itu ini Mas di kepala. Ini dan masih utuh gitu. Cuman di sini sampai ke sini hancur. Jadi maaf ya. Hancur itu ya hancur gitu loh Mas, kayak geprek itu loh. Kayak itu geprekin gitu loh. Nah, kayak dideplok itu tumbuk. Jadi MCD mencedel. MCD mencedel. McD mencedel. Ngeri ya. Itu apa itu? Itu hanya jin atau apa sih itu kayak gitu? Kok kuping aja kok jalan-jalan itu loh. Kuping ada ininya. Ya, menurut saya ini korin Mas. Korin ya? Dan juga direlokasi itu di copy paste oleh jin-jin jahat yang menunjukkan beberapa serpihan tubuh berjalan. Bahkan ada ibu dan anak Mas, saya lihat itu jalan. Si anak ini masih bawa boneka. Dan itu Senin pagi ya kejadian. Pasti dia bilang bahwa yang jalan itu kayak satu tubuh tapi jalannya itu keset gitu loh Mas. Jadi dari pinggang ke bawah ada, tapi perut ke atas nggak ada. Terus tangan kanan potong segini. Terus dia megang anaknya perempuan. Si perempuannya kebalik anak perempuannya. Perut ke bawah nggak ada. Jadi kayak jalan tuh sama meluk boneka jalan. Serem itu, serius kalau itu.
Saya tuh nek kalau lihat itu anak-anak itu saya nggak tega ya saya itu. Tenang, Jadi berodol mas ini mas. Tapi dia posisinya, jadi kayak, nah gini loh, ini sih, ibu kan. Ya. Nah, Kebalikannya lah ya. nah gini, di sini ada tangan lagi, tapi cuman perut jadi cuman gini terus ada potongan atas dada lagi. Jadi kayak nonton. Ya. Jadi waktu itu kan duduk itu ya kalau saya lihat terus dia kedorong terus kayak kena apa terus keputus dua gitu loh mas. Jadi kayak kita duduk bareng gitu kan. cacah itu. Ya jadi kayak kena apa terus mutus kamu, mutus saya gitu. Jadi kamu tersisa naik ke atas, potongan tubuh ini mau hancur, terus kamu sininya utuh. terus Sininya nggak ada. terus masih bergandengan tangan gitu. Jadi secara residual energi merekamnya juga seperti itu gitu. Ditemukannya seperti berpelukan juga tapi tidak utuh mas. Menurut saya gitu sih. Sedih ya malah nih. Sedih kan saya sedih ya. Dramatis sih sebenarnya. Dan di lokasi itu di mesin itu kan yang benar-benar tercincang itu kan 3 jasad katanya. Dan waktu itu waktu dibawa ke sini itu masih netesin darah terus mas. Darah segar itu masih netes sama kayak itu loh kornet. Jadi pernah nggak kita Giling daging buat bahan bakso, sosis, tapi yang belum solid itu loh mas. Ya masih yang Agak kayak ini ya, jemek. kayak ya itu. Yang kayak pasta. Kalau pernah nggak ini kalau mau masak spaghetti yang dituang loh. Iya. Tapi itu tubuh manusia ya. Jadi ada deleweran daging tapi campur darah gitu loh. Dan itu baunya amis banget dan sampai hari ini masih tercium bau amis. nggak bisa dinetralin. Sebenarnya bisa mas. Cuman ada sosok negatif yang menduduki tempat itu. Oh sengaja ben anu ya. Itu karena dulu saya sih pernah waktu itu ngobrol sama teman-teman bagaimana kalau mesin itu kemudian mau dikonservasi mas, jadi kayak ditaruh di monumen tertentu gitu, jadi kayak dibikinkan dudukan Sebagai pengingat. terus itu ditaruh di atas, tapi ya karena ini instansi juga niat baik kami agak sulit untuk itu. Waktu itu teman-teman mau minta tolong saya gitu, untuk ngejawab untuk pindah bagaimana gitu. Dan itu berat banget mas, dan sampai dari tahun 87 sampai hari ini masih tempat itu teronggok. Kan pernah dikasih teman saya fotonya ya mas ya. Tapi nggak tahu hari ini. Itu beroperasi nggak sih? Bawahnya. Itu Tempatnya masih mas, Masih aktif ya? masih Ya kalau ya nabrak-nabrak ya masuk situ ya. semua mas. Semua. Semua muaranya masuk situ. Dan itu udah peninggalan Belanda. Ya jelas lah kalau kita bilang dari tahun 1910 sampai hari ini ya berapa cerita mas yang masuk situ kan. Tapi memang gede banget itu. Bahkan teman-teman yang di sana itu juga tak kalau udah malam itu Iya. udah mau Dan masuk itu, tempat itu oh, udah pada lembur itu berubah. kadang ada nggak mau masuk mas. Oh, oh. Tempat ada Ceritanya gitu. Takut. Terus ada pernah lokomotif yang insiden kebakar mas. masuk situ juga. Ya waktu itu juga ada yang cerita ke saya, maaf loh ada teman yang peka juga cerita bahwa melihat sosok masinis dengan masih pakai seragam tapi gosong, itu ada juga. Mengemudi di situ. Kayak sudah nyebrin gitu. Serem ya. Iya. Teman saya siang-siang kan kalau berkunjung ke situ nggak boleh malam mas. Harus siang. Izin dulu sih dulu. Tapi kita bisa nggak sih masuk sana? Nggak bisa. Nggak bisa mas. Sekarang Instansi. kayaknya karena kebijakannya baru Heeh. sudah nggak boleh dikunjungin. Saya dengar terakhir karena saya tanya teman kok kita kapan-kapan jalannya sana kita nggak mungkin banget kalau mau gerbang antar dimensi nggak akan mungkin Iya, mas. mustahil. Cuman waktu itu kalau ada kunjungan kok saya ikut gratis, mungkin saya mau ngajak teman-teman lain gitu. Kita pengalaman deh lihat ke dalam gitu. Masuk aja itu ya tanpa Masuk aja. melakukan Kan kita aktivitas kadang lah. rombongan 20-30 orang mas kadang dulu, tapi sekarang karena ada kebijakan baru sudah tidak bisa, dan saya jujur saya belum pernah masuk situ. Belum masuk. Pengen nggak? Pengen. Saya sebenarnya pingin, tapi kenapa sampai hari ini dihalangi untuk masuk situ, entah apa itu mas. Itu lalu ini kita tutup dulu ya cerita tentang ini gitu. Jadi kita kembali ke ini ke MRI ya. Jadi MRI itu kode mas. Jadi kayak YK, MRI itu kode-kode stasiun sebenarnya dan kawasan ya. Sejak zaman Belanda sebenarnya kode itu. Di Manggarai itu sebenarnya ada beberapa versi. Dari yang logis nih saya jelasin Ya, ceritanya. logis. Itu bahwasanya kalau KRL waktu itu kan kereta rel listrik di jam-jam tertentu itu kan sudah tidak beroperasi mas. Memang ada yang dia jalan nggak bawa orang, nggak bawa penumpang, tapi semua
semua instansi listrik dimatikan memang karena sudah operasikan. Tapi ada di beberapa stasiun dia berhenti karena untuk ngambil surat atau apa gitu ya. Kalau berhenti kan buka tuh mas itu. Ada yang naik itu ya biasa nanti kesasarnya ke ini depo. Jadi depo itu garasinya kereta api. Tersasar ke situ. Kan kalau depo pasti jauh dari stasiun mas. Kesasar di situ. Singkat ceritanya gitu ya. Tapi kalau cerita yang dimaksud dengan cerita kereta hantu itu memang benar adanya. Jadi kereta ini beroperasi di lintas Jakarta Bogor bolak-balik gitu. Waktu saya ke Jakarta saya dulu juga punya temen yang bekerja di dalam itu pernah cerita. Jadi ada dulu itu temennya dia naik itu kereta nggak sengaja. Jadi dia mau pulang di daerah Depok waktu itu. Dia naik duduk biasa, ya ada yang naik mas. Tapi kejadiannya kayak yang di bis setan. Jadi mereka duduknya nganu itu terus sewaktu dia sampai di mana di depo itu dia pikirnya sudah sampai stasiun nih mau stasiun Bogor atau Depok gitu. Waktu itu kok keretanya jalannya beda terus dia gelap gitu masuk ke suatu tempat kayak depo itu jadi kayak garasi kereta. Waktu pintunya ngebuka itu dia lihat keluar kayak bridge kamera itu loh mas. Wah di Duer gitu, orang itu pintunya ya? buka gitu, terus setelah ini padam, dia melihat situasi di situ itu seperti situasi zaman-zaman kolonial. Oh ditarik ke belakang ya? Iya, melihat langsung dengan mata telanjang. Keren tuh berarti ya? Iya, tapi hanya sepersekian detik, terus dia langsung pingsan. Dan paginya ditemukan di pinggir rel. Disangka korban kecelakaan, tapi ternyata dia masih sadar terus cerita tentang hal itu. Untung nggak jatuh di relnya ya, atau? Iya, jatuh gitu. Terus orang yang sempat naik kereta itu orang awam melihat itu dia jalan nyusurin kereta, jalan nyusurin rel. Jadi kayak jalan tapi pandangannya kosong itu. Misal mas disapa orang ya dia nggak akan dengar. Misalnya didorong itu gimana? Mungkin sadar mas, mungkin. Tapi terkadang orang kalau cuek-cuek aja mungkin mikirnya nih orang mungkin jalan aja gitu mas. Itu jauh gak sih? Jauh mas sebenarnya mas. Ya sekitar berapa? Jakarta Depok ya 40 ya. Iya. Sekitaran itu. Tapi dia jalannya nggak capek gitu ya? Nggak sejauh itu mungkin. Kayak didorong gitu ya? Ya, jadi kayak kita itu ngeblend. Jadi kayak mimpi berjalan dulu mas ada. Jadi jalan tapi ini. Enak ya kayak gitu ya? Kan olahraga dan tahu-tahu kurus gitu antara sadar. Cerita ini juga hampir sama dengan kejadian kereta api eksekutif Jakarta Surabaya yang sebut saja keretanya Argo Bromo waktu itu. Memang ini sudah rahasia umum, sudah orang banyak dengar. Dulu pernah melintas itu di lintasan Cepu Bojonegoro. Itu siang mas. Jadi waktu itu kan masih single track di satu jalur. Ada kereta api lokalan, kereta api KRD lah, kereta lokalan, kereta KRD. itu lokalan tuh lewat situ. Itu kan keretanya berhenti setiap stasiun. Waktu itu pastinya melihat berlawanan dengan arah. Itu ada kereta putih, kereta ekspres itu, kereta Argo itu. Tanpa merek ya? Tapi cuman jadi persis gitu mas ya, kereta tapi cuman beda dikit itu. Nah karena panik kan kereta langsung direm, terus semua pedagang, waktu itu masih ada pedagang ya tahun 2001, 99 gitu. Pedagang penumpang tuh pada turun, lihat ada apa, dia juga melihat. Di depan tuh ada kereta eksekutif putih, kereta putih kalau disebut duluan eksekutif putih. Itu mau jalan kencang berlawanan arah. Ya kan pada mubal loh mas. Tapi kok lama-lama kereta itu jalannya itu nggak ke depan tapi kok menggilangnya itu mundur. Jadi kayak mau maju tapi terus tiba-tiba hilang mundur gitu. Kereta ini memang sempat beroperasi dan waktu itu juga ada kejadian ceritanya hampir sama kayak yang di bis mas. Jadi orang buru-buru dan di tahun-tahun itu kan 99, 2000 itu kan masih ada istilah beli kursi di atas, beli kursi di atas. Jadi nembak itu ya? ada orang waktu itu dari Bekasi waktu itu dia mau pulang ke Surabaya atau ke Lamongan atau mana. Dia sebenarnya langganan kereta ekonomi tapi karena sudah malam mungkin adanya eksekutif. Ya udah nanti bayar nggak apa-apa bayar kondektur waktu itu. Naiknya itu biasanya dari sinyal. Sinyal itu kan kami mungkin di stasiun masih ada kereta lain atau peronnya emplasemennya penuh atau apa. Dia berhenti di situ.
Waktu itu yang lewat kereta putih yang tadi itu mas, tapi berpikir ya wes mahal nggak apa, yang penting saya harus sampai ke Surabaya atau ke Lamongan malam cepat gitu. Naik, cuman dari pintu depan sampai pintu tengah belakang itu tertutup semua. Dia melihat pintu gerbong paling belakang, kereta paling belakang itu pintunya masih buka. Lalu dia coba langsung naik aja. Dia sewaktu naik itu cari semua tempat duduk penuh. Lalu ada posisi satu tempat duduk, dia duduk di situ. Kejadiannya hampir sama dengan yang bus tadi, cuman dia di perjalanan itu dari Bekasi sampai mau masuk Cirebon dia masih tersadar, cuman pas di Cirebon dia tidur. Pagi-paginya dia ditemukan di daerah Blora dengan kasus kejadian yang sama. Jadi tertidur di pinggir rel, terus ditanyain ini bingung. Cuman waktu kejadian itu ada orang yang melihat dia menyusuri rel mas, dan itu hanya 1 malam. Jarak antara Bekasi sampai dengan daerah Cepu itu Blora kan naik kereta aja sekitar 8 jam mas, apalagi berjalan. Logikanya setidaknya dia 2 hari kan untuk berjalan nyusurin rel, dan rel kan nggak safe ya, ada kereta Itu sampai sana? iya. Nggak capek Pak ya dia? Iya mas? Nggak capek Pak ya? Enggak mas, secara hipnotis atau dituntun ini ya. Enak ya? Biasanya sih, bisa kurus tuh, sama nggak capek tapi tuh kurus itu. Tapi kalau cerita tentang kereta ini di era sekarang trafiknya yang sudah padat, ada double track, sudah nggak sama legenda Iya. dulu memang. Cuma saya tuh herannya gini loh, waktu itu kan pernah ada kereta uap ya. Hantu kereta uap tuh jarang ya? Ya, Nggak ada. jarang kereta uap, cuman saya pernah dengar mas, residual energi ya. Waktu dulu saya masih ngurusin stasiun-stasiun tua, bantuin itu. Terkadang masih dengar suara kereta uap, gitu. Masih ada? Dan itu waktu saya cocokin, salah satu temen yang nginep, saya pernah diceritain sama pegawai kereta waktu itu. Dulu ada saudaranya yang nginep di rumahnya, dia pernah dengar lukuk uap juga, dan waktu buka pintu kok di depan rumah masih ada kereta uap malam jam 2 pagi. Lewat gitu? Iya, itu di daerah Bantul mas, di daerah Bantul yang itu Regula? yang paling selatan, Bantul. Berarti paling bukan selatan. kereta anu ya? Bukan kereta baan, tapi lori? Bukan mas, ini loh mas, saya sebut daerahnya di Palbapang itu loh. Itu Kan kan- ada stasiun itu, Itu kan kereta stasiun anu tuh? kereta Pluto itu. Pluto itu? Pluto iya, yang lewat kereta Pluto. Oh. Kan itu stasiunnya sudah tutup tahun 70-an mas. Iya. Oh, kereta Dan Pluto ya? waktu itu teman saya cerita kalau kami satu keluarga mah nggak pernah dengar ada tentang suara kereta uap, karena memang daerah itu kan stasiun besar waktu itu di daerah Palbapang Bantul itu. Dan depan rumahnya, karena beliaunya kan tinggal di rumah dinas, itu dipakai untuk dipo lokomotif, yang mana zaman dahulu pagi itu kadang kereta dipanasin, karena kereta uap kan harus manasin mas, katanya. Nah gitu. Dan waktu itu pak dia dengar itu apa ininya, saudaranya itu keluar, dibuka, itu ada keretanya mas, tapi terus ditutup pintunya lagi, dibuka lagi, hilang. Jadi ini menurut saya residual energi juga kadang seperti itu. Bukan hantu ya? Iya. Kaleng-kaleng. By the way kita kan bahas KRD tadi ya, bukan KRD teman kita sih. KRD itu ada singkatan lain tuh, Apa? keranda. Wah, sip. Jangan malam ini. Kok bajunya juga hitam ya saya? Karena kalau saya lihat kerandanya jalan itu cuman jalan gini, tapi ada yang Michael mas, tapi bajunya hitam-hitam juga. Kayak adik kita yang pernah lihat dulu ya? Iya. Ya skip aja ya. Skip aja lah ini. 0004 soalnya. Ya. Kayaknya 0013 deh harusnya. Yaudah gini kan, karena sekarang Om Hari ulang tahun, dokter ulang tahun dulu gitu. Ulang tahun lo sekarang? Oh iya. Oh iya teman-teman. Tapi ini ya 13 April ya. Ini sekarang video ini masuk ke 13 April. Ya, saya pribadi Genta juga lahir tanggal 13 tapi di bulan yang berbeda. Saya pribadi mengucapkan selamat tahun kepada 2 saudara saya yang ada di kanan kiri yang berulang tahun di tanggal yang sama. Semoga kita doakan semua bersama, semoga panjang umur, banyak rezekinya, segala proyeknya lancar di kisah tanah Jawa maupun di luarnya. Dan tetap menjadi saudara Dan sampai tetap kapanpun. menjadi saudara sampai Amin. kapanpun. Amin. Dari Itu ya. selamat saya. Oh ya, Selamat. makasih Selamat Mas. ya. Om mau selamat ya Om ya. Saat ada ya. Sama nih loh.
Ini gimana KRD-nya? Udah ya, Udah, lupa Skip, ya, Pak. lupa. Kita lagi bahagia. Euforia ulang tahun. Jangan Gimana? kita rusak. Besok aja ya? Mau bagaimana nih Sobat Javatika untuk keranda terbaru? Besok aja. Satu episode spesial lah silaturahmi. Oh, itu aja. Akan disketsain ya? Oh, Ya. besok habis tanggal 13 aja. Ya. Untuk episode KRD, Kita bikinin kita bikinin episode yang sendiri aja. maksimal aja kita nanti. Yang Ya, maksimal. oh ya, ini mau sampai muntah-muntah lanjut ya. Kalau di Jawa BDS Banduso. kodenya. Ya, karena saya juga punya cerita nanti mungkin saya juga bisa ikut bercerita. Soalnya juga. saya dulu ini mas, kalau kecil itu kadang saya aneh ya. Kadang kadang tak pakai rumahan mas. Itu. Iya terus dibilangin Simba saya puter itu gak elok dolanan anak kuno gitu. Maksudnya bahasa Jawa Timur tuh gak pantas. karena sama kadang kan saya ngajak teman kan itu Thomas maaf kata gitu saya usia 6 tahun atau berapa itu kalau ada orang ninggalan kan dibawa ke rumahnya terus kan nggak pakai tutup itu kan bisa dibuka tuh ininya kadang saya ngajak teman apa sepupu dan masuk situ terus tak tutup lagi jadi kayak rumah-rumahan tuh loh mas. Ya, dah. Jadi ini kalau ibarat kata ini ya. Tapi kan ya yang ini modelnya stainless itu ya. Iya, betul biasa ya. Bukan yang modern ya. Iya, bukan yang ini toh, bukan yang kayu ya. Parkir di sini nih. Ya ini Jalan. ibarat. Ya, udah. Iya. Ya Tapi udah. jalannya tuh ini kok anu ya mas kayak dia jalannya tuh Ini ada suara belakang. Udah, udah. Ini Gojek, ibarat Gojek. kata ini. kayak naik turun gitu loh mas. Ya. Ada kayak frekuensinya. Ya, ini aku langsung living loh. Udah. Tapi kok stainless ya mas? Iya. Kan kalau konvensional kan kayu. Pernah nggak yang? Menurut saya nggak yang dibopong yang serem. Yang ada rodanya itu loh. Iya. Disuruh. Benar. Ini modern ini. Ini modern ini. Ya. Iya. Aku tuh dulu yang itu. Disurung. Iya. Di disurung itu kadang kan dicatnya putih semua toh. Iya. Terus ditaruhnya di kandangnya, di garasinya. Kalau kita mau masuk makam kan ada garasi Nah, buat naruh keranda iya benar. di situ. Terus terkadang aku pernah dengar sih orang yang tinggal di sekitar situ terkadang dengar suara ini mas gemelodak. Itu masih jauh di daerah itu. Iya, dan kalau pagi terus kemudian maaf ada kejadian Orang meninggal. orang meninggal. Dan terkadang orang yang ronda malam itu di gang-gang ada itu jalan selip gitu. Ini lagi pada ronda ya. Ya udah kita. Kita lagi jatahnya kita lagi ronda. Sekarang ya. Udah lah ya. Tapi nggak KRD-nya. Ya KRD kita bikin satu episode spesial aja. Itu yang populer aja besok. Sampai muntah-muntah ya saja. Ya. Di depan sini kan kita parkir motor mobil itu ada satu space kayaknya ya. Itu yang ada rodanya mas. Dan ada isinya lagi kalau itu mau paket komplit. Nah, itu kan. Hah? Yang kemarin. Oh iya. Kau pernah menuliskan cerita tentang itu? Itu paket komplit kalau yang ini. Hmm. Ada jenazah dibungkus dalam. Ya. Kalau yang ini stainless itu loh. Mas. Bisa Ini kali. kurang satu kayaknya 3 in 1 nanti. Yang kayu mas. Keep dulu aja lah ya buat episode selanjutnya lah ya. Masa iya sih ulang tahun membahas tentang KRD? Iya, panas kok. Banduso. Ya toh? Masa ulang tahun membahas tentang Oh. KRD? Banduso mulya sike. Ya, itu Nah. di continue. Ya. Keranda pulang dulu. For next episode. Next time. Ini baru kita ada layar TV. Ini kita orang asli panas yo. Upcoming Kok panas series. tuh, Mas? Lah, gitu. Ah udah gua. Karena sama bau ini mas. Ini rasanya Kamu ada yang di sini kasih ini enggak? Kapur barus. Ada. Enggak. Kamu bawa kapur barus enggak? Dah ya. Biasanya Nggak kan ada. kapur barus buat itu kan ditaruh di bawahnya itu loh. Iya. Oh, ini enggak kelihatan kok bagus. Nah, ini udah. Ini itu mas yang kayu datang mas, jadi ada 3. Di Ya, atas ya. kita ini ternit ya? Iya. Di atas ternit. Wes kan? Nah, udah. Nah, ya Om ya. Ini KRD ini biar ada. Ya kon mulai saya. Pulang dulu aja. Ya, wes ya. Pulang Mbah. Kamu Mbah pulang. Kamu pulang dulu besok. Next episode pasti kita ceritakan. Sabar. Tadi debet yo sabar ini yo sabar di Maroso. Oke, Iya. teman-teman semuanya mungkin untuk episode transportasi kali ini kita udah membahas tentang satu jenis transportasi yang itu ceritanya sangat panjang karena teman kita Om Hao itu juga dia punya latar penggiat kereta api, jadi mungkin cerita untuk malam kali ini setengah jaman juga lebih juga. Dan di episode selanjutnya seperti kalian udah tahu kita udah ngebahas spoiler. Kereta api, kereta ya? Keranda. Kereta Jawa itu. Kereta Jawa. Transportasi lain yang itu. Transportasi lain yang itu akan kita Itu bahas di transportasi di masa depan. Kerandaan kita masa depan ya. Iya, Saya ada. takut tuh saya tuh ya wah.
Mas soalnya pernah itu mas, mainin. Gagal closing. Jadi mas ditutup aja. Soalnya saya pengalaman kecil itu. Mainin radio ya. Aduh, Mister Buddha takut Mister Buddha. Udah, itu ya teman-teman ya. Spoiler udah, kira-kira kalian udah tahu kita akan cerita tentang apa. Tunggu aja. Itu tunggu aja, karena pasti akan kita ceritakan di selanjutnya. Dan mungkin untuk transportasi akan ada satu lagi, transportasi di masa lalu ya Mas Buddha ya. Ini saya ngomongnya cepet-cepet biar nggak diselalai. Jadi kayak gitu teman-teman. Aku tutup mulut deh mas. Ya. Terima kasih untuk semua perhatian kalian malam ini. Semoga cerita yang kita sampaikan bisa sedikit menghibur kalian semuanya dari sisi manapun itu, entertain atau dari segi yang lainnya. Semoga bisa kalian nikmati dan tentunya jangan lupa untuk terus saksikan semua video kisah Tanah Jawa. Karena kita pastikan kedepannya pasti kita akan selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya. Ghost to 200.000 subscriber soalnya. Udah tutup. Tutup iya, ayo. betul. Terima kasih untuk teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa kembali.